Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Effendi dengan NIM 1905 10 60 10 063, Prodi Teknik Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan siklus Carnot dan mesin pendingin. Sebelum membahas siklus Carnot, terlebih dahulu perlu diketahui istilah reversibel dan irreversibel. Sebuah proses reversibel didefinisikan sebagai sebuah proses yang dapat dibalik tanpa meninggal jejak pada lingkungan. Atau dengan kata lain, sebuah proses yang jika dibalik akan melalui lintasan yang sama. Nah, sedangkan proses irreversibel adalah kebalikan dari proses reversibel. Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824, seorang insinyur Prancis. Mesin teoritis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin kalor Carnot. Siklus Carnot yang dibalik dinamakan dengan siklus Carnot terbalik, dan mesin yang menggunakan siklus Carnot terbalik disebut dengan mesin refrigerasi Carnot. Urutan proses pada siklus Carnot adalah sebagai berikut. 1. Ekspansi isotermal reversibel, yaitu material menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. 2. Ekspansi adiabatik reversibel, yaitu materi berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Yang ketiga, kompresi isotermal reversibel, yaitu material melepaskan kalor Q2 irreversoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Nah, yang terakhir, kompresi adiabatik reversibel, yaitu material dikembalikan ke keadaan awal temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Kemudian, prinsip Carnot. Efisiensi sebuah mesin kalor irreversibel selalu lebih kecil dari mesin kalor reversibel yang beroperasi antara dua reservoir yang sama. Kemudian, efisiensi semua mesin kalor reversibel yang beroperasi antara dua reservoir yang sama adalah sama. Jadi, kesimpulan Carnot ini adalah tidak ada alat yang dapat memindahkan panas dari sebuah sumber yang lebih dingin ke sumber yang lebih panas tanpa adanya pengeluaran kerja. Dan panas selalu mengalir secara spontan dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Kemudian, mesin pendingin. Mesin pendingin pada dasarnya mengambil atau melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas. Sehingga prinsip dasar mesin pendingin berlawanan dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin berlaku usaha atau kerja dilakukan kepada sistem agar kalor dapat dipindahkan atau mengalir dari reservoir suhu rendah ke reservoir suhu tinggi. Jadi, usaha W yang dilakukan kepada sistem adalah selisih kalor yang diserap reservoir suhu rendah Q2 dengan kalor yang dilepaskan di reservoir suhu tinggi Q1. W sama dengan Q1 dikurang Q2. Berbeda dengan mesin kalor yang dinilai berdasarkan koefisiennya. Kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan nilai koefisien kinerjanya. Koefisien kinerja Cp adalah perbandingan antara kalor yang diserap di reservoir suhu rendah dan usaha yang dikerjakan. Jadi, Cp sama dengan Q2 per W, di mana W tadi sama dengan Q1 dikurang Q2. Jadi, Cp sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2 sama dengan T2 dikali T1
dikurang T2. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.